Halo, kembali lagi bersama saya Givira Nurul Faiza. Di sini kita akan membahas tentang ancaman di bidang Ipolexosbudhankam. Apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ipolexosbudhankam merupakan singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Ancaman di bidang ideologi. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang menilai negatif. Hal tersebut apabila tidak segera diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Ancaman di bidang politik dari dalam dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Dari luar, dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, atau blokade. Ancaman di bidang ekonomi dari dalam. Ada pengangguran, inflasi, infrastruktur yang tidak memadai. Dari luar, ada daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Ancaman di bidang sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ancaman di bidang Hankam atau pertahanan dan keamanan. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Sekian dan terima kasih.